Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Sani. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS perencanaan proyek. Dan di sini ada anggota tim dan beserta namanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi proyek. Aplikasi yang dibuat adalah merupakan suatu sistem informasi online berbasis website yang dapat melayani calon pengunjung hotel untuk melakukan transaksi reservasi dan pemesanan hotel secara online dimanapun berada selama terhubung dengan internet. Dari sisi manajemen hotel, ketika kamar sudah di-booking oleh customer dengan persyaratan yang telah dipenuhi, maka secara otomatis kamar tersebut telah di-booking. Begitu juga sebaliknya, ketika customer memesan langsung ke resepsionis, maka status kamar tersebut secara otomatis menjadi booked pada websitenya. Dan di sini ada tujuannya. Calon pengunjung hotel lebih mudah mendapatkan informasi mengenai daftar kamar yang tersedia pada hotel. Selanjutnya, membuat sistem informasi berbasis website yang dapat diakses di mana saja dan memudahkan dalam pencarian hotel. Ruang lingkupnya pengiriman proyek. Tim kami akan mengirim produk kami dalam bentuk website dengan fitur pemesanan kamar hotel dan mempermudah staf membuat laporan di dalam websitenya secara otomatis tanpa harus melakukannya manual lagi. Yang B, ada teknologi prosesor yang digunakan dengan kecepatan 1,19 Hz menggunakan RAM minimal 512 MB, hard disk 180 GB dan disarankan minimal 80 GB, mouse, keyboard, dan monitoring sebagai media peralatan interface. Dan sarannya, produk yang dihasilkan dalam bentuk website yang dapat diakses di mana saja dengan hanya mengandalkan smartphone atau laptop dan terhubung dengan jaringan internet. Produk ini digunakan untuk mempermudah pencarian informasi kamar pada hotel. Produk ini juga mempermudah staf hotel untuk mendapatkan laporan transaksi pada hotel. Selanjutnya, daftar definisi. Daftar definisi dari istilah atau singkatan yang dipakai di dalam dokumen perencanaan. Di sini ada abbreviation, LEX, dan di sini ada keterangannya sama. Sekalian lanjut. Nah, di sini ada struktur organisasi. Ini adalah bagian struktur organisasi, yaitu di mana di sini itu ada manajemen proyek, sistem analis, desain, programmer, dan accounting. Nah, di sini selanjutnya ada peran dan tanggung jawab. Di sini perannya manajer proyeknya itu Eka Sulastri dan tanggung jawabnya itu membuat rencana proyek, mengalokasikan pekerjaan kepada tim, membentuk komunikasi tim yang efektif, dan memonitoring perkembangan proyek. Selanjutnya ada sistem analis, yaitu Novia Arista Putri. Sistem analis mempunyai tugas melakukan analisis sistem, merancang sistem, kemudian diimplementasikan pada perusahaan serta bertanggung jawab terhadap hasil yang ingin dicapai oleh perusahaan. Selanjutnya, desain Ainur Sani. Desain bertanggung jawab untuk memandukan unsur seni, visual, dan bahasa dalam sebuah desain untuk menyampaikan suatu pesan, membuat desain yang komutatif dan mudah dipahami. Dari tampilan visualnya, menyampaikan pesan dengan cara yang unik dan kreatif, misalnya dengan mengangkat fenomena yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya ada Nita juga sebagai desain, dan terakhir yaitu programmer, yaitu Nyoman Agus Sinte, yaitu menciptakan program adalah tugas utama seorang programmer. Selanjutnya melakukan integritas dengan integrasi dengan backhand dan forehand. Setiap perusahaan punya aturan yang berbeda untuk pekerjaan ini. Berkolaborasi dengan tim desain
Dan seterusnya accounting yaitu Maliska Fitria Nisa Yumansa. Itu accounting akan bertanggung jawab memeriksa dan melakukan verifikasi transaksi keuangan perusahaan, melakukan pencatatan dan dokumentasi, serta bertugas menyusun laporan keuangan secara akurat. Dan di sini ada estimasi proyek, rencana estimasi waktu. Setelah menghitung menggunakan metode FPA dan mendapatkan nilai KLOC, maka hasil yang dapat akan digunakan untuk berhitung nilai effort. Dan setelah itu dapat hasil nilai effort yaitu 40,477. Setelah itu menghitung estimasi waktu dengan menggunakan rumus estimasi waktu. Dan di sini ada estimasi waktu, ini rumusnya, dan maka hasil yang didapat setelah melakukan perhitungan dengan metode FPA dan metode COCOMO dengan hasil yang diperoleh perkiraan waktu untuk menyelesaikan proyek ini yaitu sekitar 9 bulan. Karena effort dari pengerjaan yang dikeluarkan kecil, maka proyek akan semakin cepat diselesaikan. Selanjutnya ada estimasi people. Di sini ada rumusnya, dan people-nya itu ada 4 orang. Total waktu pelaksanaannya yaitu 9 bulan dan mulai 6 Juli 2022 sampai 9 Maret 2023. Selanjutnya yaitu ada rencana estimasi jumlah pekerja, estimasi jumlah tim atau proyek. Di sini ada peran jabatan manajer proyeknya yaitu 1 orang, sistem analis 1 orang, desainernya 2 orang, programmer 1, accounting 1, dan totalnya 6 orang. Selanjutnya ada aktivitas proyek. Nah, di aktivitas proyek ini ada pemesanan kamar hotel berbasis website, dan di sini ada inisiasinya yaitu menentukan project manager, menyiapkan tim project, membuat project charter, dan perencanaannya juga bisa dilihat di sini. Dan selanjutnya pelaksanaannya monitoring dan controlling dan closing. Selanjutnya ada pengembangan jadwal, rencana jadwal proyek. Di sini ada aktivitasnya yaitu pemesanan kamar hotel berbasis website, yaitu dengan durasi hari 60 mulai dari tanggal 6 bulan 7 2022. Dan di sini ada inisiasinya itu menentukan proyek manager dan menyiapkan tim project. Dan bisa dilihat di sini ada di aktivitasnya itu ada inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, ada monitoring and closing. Nah, dan di sini itu waktu pengerjaan itu dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 3 bulan 9 2022. Nah, di sini ada timeline jadwal WBS-nya, yang dimana di WBS ini adalah hasil dari yang ini, tabel yang di atas. Selanjutnya ada rencana anggaran belanja RAB proyek, kisaran gaji atau honor peran. Nah, di sini tuh ada kisaran gaji keahlian tim proyek, dan sini ada manajer proyek. Setiap bulannya itu 9.352.154, dan di sini ada gaji per minggunya dan harinya dan jamnya. Di sini ada sistem analis 4 juta, programmer 6 juta, desain 3 juta, dan encoding 6 juta. Dan bisa dilihat dan jumlahnya ini. Dan di sini ada referensinya. Bisa dilihat dari manajer proyek, sistem analis, desain, dan accounting. Nah, di sini itu ada contoh rencana anggaran belanjanya, yaitu RAB. Di sini ada aktivitas proyek, tenaga kerja, durasi hari, tarif harian atau tenaga kerja. Di sini ada pemesanan kamar hotel berbasis web, dan di sini ada inisiasi proyek dari 9 hari. Dan perencanaan proyek ada 12 hari,
pelaksanaan proyek 36, dan analisis kebutuhan 3 hari, membuat desain 3 hari, membuat desain 5 hari, dan web membuat sistem 26 hari, dan monitoring dan controlling 2 hari, dan closingnya ada sehari. Dan di sini muncullah, di sini itu ada RAB totalnya semuanya itu yaitu 76.567. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.